Kenapa? Kenapa? Tenang. Kenapa nih? Yang goyang, tenang. Fokus ya. Kenapa? Siapa kamu ya? Udah, gak usah basa-basi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum an abadu wa namu malikul haq la ilaha ukhruj ya wahid. Sifate osi ilang ono dosa kang wis kelakon. Kampung Vietnam. Kampung Vietnam adalah sebuah perkampungan yang memiliki luas sekitar 80 hektar dan terletak di Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak banyak yang mengetahui sejarah perkampungan ini, kenapa bisa menjadi kampung mati, dan misteri apa yang terletak di dalamnya. Pada awalnya, kampung Vietnam banyak dihuni oleh etnis Tionghoa dan juga dijadikan tempat pengungsian panti jompo. Namun sayang, maraknya kasus kriminal seperti pemerkosaan dan pembunuhan membuat kampung Vietnam ditinggal oleh penghuninya pada tahun 1981. Hingga pada akhirnya menjadi kampung yang tidak berpenghuni. Sejak saat itu, banyak sekali kejadian mistis yang terjadi. Mulai dari munculnya penampakan kuntilanak merah, arwah yang gentayangan, hingga sosok misterius penghuni musola. Selain itu, ada juga sosok pocong yang sering menampakkan diri di sekitar bangunan tersebut. Menurut kesaksian warga, sering ada penampakan layaknya orang duduk dan suara-suara tangisan di tengah malam. Tak jarang tercium bau anyir di sekitar perkampungan tersebut. Selain itu, ada juga sosok buaya putih yang bersarang di sungai area perkampungan. Bila beruntung, kalian juga bisa bertemu dengan sosok nenek-nenek yang sering menampakkan diri di pinggiran sungai. Banyak penampakan yang terjadi membuat sebagian orang tidak berani masuk ke dalamnya. Sebenarnya, seseram apa sih perkampungan tersebut? Bagaimana misteri yang ada di dalamnya? Berikut penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kru yang ganteng-ganteng rokok gak apa-apa ya? Santai ya. Di Amanah Surga Production tuh konten yang nyantai, gokil, edukatif. Aman aja lah. Iya dong. Dan kali ini lagi-lagi ditemani si cantik, si nyebelin dan ngangenin, yaitu Lady Aretha. Sifatnya? Sifatnya? Mantranya tadi gimana? Oh, belum terbiasa. Oke, sifatnya wasi nggak boleh teriak ya di sini ya. Wasi ilang ono dosa kok selakon. Kita memanggil dulu. Ini kan pintu gerbang nih. Sesuatu kan harus ada pintunya, saya. Nggak bisa kita langsung nyelonong tanpa melewati pintu. Inilah filosofinya. Jadi kita harus kulon nuwun ketok pintu, tok. Itu kalau alam nyata. Kalau alam goib ada mantranya. Apa tuh? Begini, dengerin ya. Oke. Kita dengerin baru. Kita dengerin dengan kepekaan ya. Pakai kolbu. Ya, rasa. Hati-hati tangi, coba. Hati-hati tangi. Hati-hatilah kalian bangun. Hati-hatilah kalian bangun. Wahai alam goib, wahai bangsa alam goib. Wahai bangsa alam goib. Luput moto. Nggak kena di mata. Kena neng hati. Kena di hati. Maksudnya bangsa itu kalau nggak kelihatan di mata, kelihatan di rasa ini. Danyang kabuyutan. Danyang penunggu. Kabuyutan. Yang tua. Yang sepuh. Kang bau rekso.
Kamboroso. Yang menjaga. Yang menjaga. Iki deso. Iki deso. Desa ini. Desa ini. Wilayah ini. Wilayah ini. Serinten. Serinten. Sedalune. Sedalune. Pada siang dan malamnya. Pada siang dan malamnya. Aku pengen petok karo kue. Aku pengen petok karo kue. Petok karo kue. Karo kue. Aku pengen berjumpa denganmu. Aku ingin berjumpa denganmu. Aku pengen sanak karo kue. Aku pengen sanak karo kue. Karo kue. Aku ingin bersilaturahmi denganmu. Aku ingin bersilaturahmi. Berkeluarga denganmu. Dengan kamu. Berkeluarga dengan kamu. Hadir. Hadir. Hadirlah. Hadirlah. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Sifatullah. Sifatullah. Wujudullah. Wujudullah. Para bangsa gaib. Para bangsa gaib. Wujud. Wujud. Kersane Allah. Kersane Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamu assami'u assari'u. Kameranya mana untuk siapa tahu dapat sesuatu namanya ikhtiar. Ini nggak boleh di lensanya soalnya harus di sekitarnya. Satu kamera lagi mana? Ada lagi kamera? Ini satu aja. Sallallahu. Oke. Mas kamera baca assalamu assami asari ya sebisanya ya. Lady Areta, indah ya suasana malam ini ya? Iya Gus. Seindah hatimu. Aduh. Oke. Jadi malam Dewi Malam telah melihat kita di sini, acara di sini di Kampung Vietnam tidak asal masuk aja. Ya. Semua harus ada sopan santunnya Iya, betul. Apalagi kita bangsa Timur. Semua harus ada kulonuonya, ada adab asornya kata orang Jawa bilang. Maka kita bersama salah satu tokoh di sekitar kampung sini. Ya. Kepada Mas Bejo, saudara saya sesama orang Jawa. Monggo. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah. Ya, ini Bang Bejo, Mas Bejo. Siap. Gimana? Pakai bahasa Indonesia aja ya? Ya, Indonesia nanti kalau aja. pakai bahasa Jawa aku cuma dia aja yang paham Iya, kan gitu. nanti aku nggak paham. Iya kan, kasihan kamu saya. Ya, kasihan pemirsa juga kan yang nggak paham. Jadi Mas Bejo, saya panggil Mas saja ya. Siap. Mas Bejo, kira-kira yang ada tadi kan kita sempat eksplorasi kecil-kecilan ya. Aku pengen tahu dari Mas Bejo, Lady Areta juga pengen tahu dari Mas Bejo, dan mungkin pemirsa juga pengen tahu dari Mas Bejo. Sebagai orang sini, jadi sekitar sini ini fenomenanya apa yang udah terjadi gitu loh. Fenomena alam apa alam goib. Goib Mas. Goib. Nggih. Serem Bangsa ya. goib. Jadi gini Mas Bejo, Siap. kita kan sebagai tamu dan Mas kan sebagai orang sini kan, tentunya lebih pas nanya pada orang sekitar sini. Karena sesuatu itu pasti orang yang paham itu orang yang menempati. Ya. Nah, orang Jawa kan ada tepos liur, ada apa kulonuonya atau permisinya. Kira-kira yang udah ini Mas Bejo. Fenomena alam goib, bangsa goib apa yang sudah pernah disaksikan oleh masyarakat sekitar sini? Nah ini saya mau cerita gimana udah merinding dulu nih karena kalau kita cerita gitu kayaknya ada yang jangan semuanya gitu. Iya, ya sekilas saja. Jadi sekilas ntar aja, kalau di luar gitu. kita biar menghubungin pemirsa semuanya, bagi yang pengen eksplorasi ke kampung Vietnam, hubungi Mas Bejo. Bener Pripun? deh, Gimana? Tuh kan merinding kan kalau Iya. ceritanya. Iya. Nah, Saya juga merinding. tadi waktu di gerbang itu Iya. di jembatan itu Nggih. ada dua sebenarnya. Ada dua, Buaya putih dan ular. buaya putih dan ular. Nah ini goibnya, palanya sini buntutnya melingkar sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Gede banget berarti ya? Nah ini Iya, iya. goibnya kalau Goibnya lah, bukan goibnya buaya beneran saya. Iya. ada yang asli juga ada. Iya. Sanca ya 3 meter lebih. Sanca. Itu yang aslinya ada. Asli nih Mas. Asli Aslinya itu ada. banyak itu. Nggih. Terus di sini dulu ada pohon rengas. Pohon rengas. Ini dulu. Oh. Cuma udah kena petir, sambar petir mati. Nah di situ penunggunya banyak banget sih. Geng. Ya. Cuma udah nggak ada. Udah nggak ada. Geng. Masya Allah. Berarti umurnya udah lama kali ya pohon itu kali ya? Biasanya penunggu kayak gitu ya? Atau gimana?
Lama banget. Lama banget. Oh, pantas. Nah, yang kena petir itu akhirnya rusaknya ya? Bukan ditebang orang ya? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Iya. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Bejo? Di sini. Di mana yang angle-angle tempat-tempat yang sekiranya sering dijadiin konten? Nah, sebelah kan kiri saya sini ada situ. Oh, nggih Mas Bejo sebelah kiri ya. Gendruwo juga ada. Gendruwo ya. Jadi gendruwo itu saya jelasin sebagai orang Jawa dan sisi keislaman itu jin yang terbuang, jin yang ibaratnya orang itu orang gila gitu loh. Orang gila, maksudnya jin kelas rendah gitu. Gendruwo. Makanya dia suka iseng ngintipin orang, ngintipin cewek, godain ya itu anggaplah orang gila. Orang gila kan kadang-kadang kalau laki-laki suka godain cewek kan. Hati-hati. Tapi kamu dipagari kok. Gendruwo. Terus pripun Mas Bejo? Pocong juga ada. Pocong. Gitu. Dan fenomenanya di sini nih tadi entar. Di situ ada pohon yang udah kering itu. Oh. Di situ ada entar. Iya. Iya. Itu namanya miske. Miske. Oh, asik. Itu nama orang Indonesia apa nama orang mana itu Mas Bejo? Kayak ini Gus, kayak coba aku orang Vietnam. Aku padahal mau nebak tadi. Iya. Jadi kalau saya boleh nambahin Mas Bejo dari Lady Areta, itu korinya miske. Nah, jinnya miske. Jin kan umurnya ribuan kan. Miskenya udah meninggal, bisa jadi korinya masih ada, pendampingnya, saudaranya itu masih ada. Jadi bukan miske yang aslinya, tapi kembarannya. Kalau orang Jawa bilang itu kembarannya. Itu. Pripun. Ada lagi, Mas Bejo? Ya bisa jadi yang di sini ya, terus yang di ujung dulu bekas musola itu. Bekas musola. Di situ ada pusaka di situ. Pusaka? Pusaka apa tuh? Ya cuma nggak boleh diambil. Oh, nah ini pentingnya Kulon Nuwun itu pentingnya di sini ya. Permisi ini pentingnya di sini. Jadi nggak asal nyomot-nyomot aja sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang tidak boleh kita ambil. Makasih Mas Bejo. Atur suwun. Oke, makasih. Iya. Oke, kita sambil jalan, Mas Bejo. Sini pohon sini nih. Oh nggih. Sampai mati. Niki. Oh pohon itu miske. Kadang-kadang ke situ. Nggih. Oke. Kita lanjutin pemirsa. Mas Bejo. Iya. Mas Bejo tadi nunjuk pohon kering ini. Ada apa? Ini miske senaknya di sini. Senengnya nih. Oke. Saya sepakat. Saya sepakat. Terus tentang ini lagi, apa lagi? Sebentar dulu kita merinding. Kadang-kadang tuh jangan itu deh gitu aja. Jangan terlalu ini ya. Saya nambahin Mas Bejo ya. Kenapa saya sepakat? Ini adalah pertigaan apa perempatan nih? Pertigaan. Jadi namanya pertigaan itu tempat lintasan. Namanya lintasan saya, Mas Bejo. Saya sepakat dengan Mas Bejo kenapa? Ini lintasan. Jadi lintasan ini titik temu, melting point. Makanya kalau ada miske bertempat di pohon kering ini sangat masuk akal. Bener. Mas Bejo, ini kita belum ngomong gaib ya. Ini dari ilmu logika aja. Dan pohon kering ini menunjukkan bahwa ini sudah selesai, alias orangnya sudah eksodus, sudah pergi. Alias sesuatu yang sudah kering, namanya sudah layu, ibarat bunga itu udah kamu kan bunga yang fresh. Kalau ini pohon ibaratnya bunga itu layu udah. Nah, jadi dia udah sayonara, goodbye, saya pernah di sini gitu. Oh, berarti kalau misalnya pertigaan gini tuh udah pasti. Namanya apapun, manusia juga begitu. Sebenarnya manusia dengan alam jin itu ada irisan yang sama, saya. Kita itu ada berdampingan hidup itu, saya. Juga kita kan masuk kamar mandi kan juga ada doa masuk kamar mandi kan. Iya, betul. Bahkan angkanya ini kalau di sini si miske yang dibilang seperti itu sangat masuk akal. Saya sepakat. Gitu. Wajar. Mungkin ada tambahan mau.
tentang ayo si Mas Bejo biar enggak, kalau kita cuma kasih gambaran gitu, kita kadang-kadang kalau gini ngasih udah cukup sekian gitu aja. Jadi kita nggak pernah ngasih detailnya gitu. Iya. Jadi betul, sepakat saya. Kalau ini kan kita kan soalnya kita di sini jadi saling menghargai. Iya, betul. Jadi biar betul kan kita merinding lagi, bukan apa-apa gitu. Jadi semua kan sini ada yang kayak apa-apa, cuma kita gitu aja. Leres. Kilas aja jangan detailnya. Betul. Ya, sama-sama menghargai lah ya. Sebagai makhluk Tuhan, makhluknya Gusti Allah, kita juga baik-baik dengan Mbak Miske. Oke, Korenya orang Vietnam. Oke, gitu ya. Monggo mana lagi Mas Bejo? Saya nurut jenengan mawon. Sebagai orang sini jenengan kemana? Monggo enaknya di mana? Ke sana. Jadi nanti yang konten bisa menghubungi Mas Bejo gitu loh. Fungsinya kan itu juga. Hati saya di jalannya diseret kalau perlu. Diseret saya. Emang agak banjir ya teman-teman di sini. Dan emang katanya di sini tuh kayak suka ada ular gitu. Makanya kita harus hati-hati teman-teman di sini. Kan makanya tadi outdoor Indonesia kan ini gitu kan. Jadi kenapa pemirsa bangsa-bangsa seperti itu sukanya tempat kayak lembab-lembab gini, ada rawa-rawa, kayak rob kayak gini, suka dia. Makanya kan biasanya kalau di lembah atau apa, dia memang ini environment dia, lingkungan dia gitu loh. Habitat. Jadi kayak gini, ini bukan rekayasa, ini memang alami di sini. Nggak mungkin lah kita naruh air sebanyak ini. Jadi pemirsa ya, coba Lady Areta, mainkan dong tadi ajarannya apa yang diajarin Irfan Besi. Oke. Nanti kan sambil kamu belajar terawangan, secara kasar dulu aja. Mata dipejam kalau lebih bagus, jadi konsentrasi kamu lebih dapat. Kemana arahnya? Digetarin, tangannya digetarin. Sebelum pemirsa yang pengen belajar terawangan nanti di Irfan Besi tanpa puasa, digetarin, digoyangin sambil digoyangin. Jari tahiyat. Ke arah mana kepekaan yang kamu rasakan? Sini. Di situ? Udah stop. Di situ ya. Ke arah sana persis. Tapi nggak begitu ini sekarang. Kan kadang berubah-ubah ya. Sekarang nggak begitu ini. Tapi di situ ada. Ada. Terus ada lagi sebelum saya tunjukin. Oke, diam ya. Coba. Daerah sana, Gus? Lebih ke kanan lagi, lebih pasnya sayang. Pohon ini nih. Oke. Pohon asem. Orang Jawa itu pohon asem itu pohon sakral gitu ya. Oh, daerah sana. Apalagi kan di tempat tikungan ya ini ya. Itu tikungan apa Mas Bejo? Apa totokan? Mentokan kan? Nah ini pojokan lah, ibaratnya pojokan. Bekas musola. Pojokan. Musola guys, biasanya musolanya mana? Ini yang putih. Oh, masih dipakai nggak Mas Bejo? Yang putih itu adalah bekas musolanya teman-teman. Oh my god, ternyata masih ada rumah penduduk guys, masih ada yang nempatin di situ. Oke pemirsa, ini adalah kalau orang Jawa bilang bekas langgar atau bekas musola kalau bahasa Arabnya, ya kata Mas Bejo. Gimana Mas Bejo menurut ceritanya sekilas tentang musola ini Mas Bejo? Oke, monggo Mas Bejo, monggo jangan jelas kayak. Nah ini di musola. Ya. Dulu pernah. Jangan dijelasin detail Mas Bejo. Nah, biar nanti si Lady Areta ini. Di ujung sono. Dulu kan air dari sekian banyak sumur di daerah sini. Yang bagus cuma di sini doang. Masya Allah. Padahal pinggir kali. Kalau yang di sini nggak bisa dibuat diminum, bisa buat mandi, sama cuci. Tapi yang di sumur sini
malah bisa. Lah sekarang airnya masalahnya masih bisa nggak? Masih. Oh masih. Satu rumah aja. Oh luar biasa pemirsa. Ini adalah sebuah, kalau orang Islam ngomong, maunah. Di Jawa Timur juga ada, yaitu di pinggir pantai Tuban ada, bahkan di tengah laut itu ada sumur yang tawar saya. Pinggir laut di sana Tuban, daerahnya Basunan Gunang. Wow. Jadi yang dijelaskan oleh Mas Bejo tadi itu memang ada di pinggir berarti pantai. Bukan itu cuma cerita doang bukan. Ya. Silahkan bagi yang penasaran, ada sumur di daerah Tuban dan sekitarnya, itu ada sumur tawar di pinggir pantai. Ini musola alias langgar kalau orang Jawa bilang, ada air yang bersih di sekitar ini, air ini kotor. Nggak bisa minum, nggak bisa. Iya. Dimasak nggak bisa, nggak bisa. Bisanya cuma buat mandi sama nyuci. Itu. Nah, kalau di sebelah sini sumbernya bisa buat minum. Alhamdulillah. Berarti bersih banget ya kalau sampai bisa diminum gitu. Secara logika nggak bakalan kan. Iya. Di sini kan semuanya tercemar lah. Iya. Lagi deket kali. Itu tanpa harus disaring lagi gitu? Tanpa dia harus saring. Bisa lah, ini menurut Mas Bejo, ini kira-kira sumurnya itu duluan sumurnya atau duluan musolanya? Bareng kayaknya deh. Bareng, Masya Allah. Memang pas penempatannya ya. Iya. Itu ceritanya gitu tuh, saudara pas maghrib ngambil air. Oh. Nah itu ditemuin mukanya rata. Rai roto atau muka rata. Oke. Jadi merinding. Gak apa-apa saya. Gitu aja ya. Iya, oke. Kita ini nyuwun sewu ya Mas Bejo. Siap. Oke. Oke, Irfan jelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melebu Allah, tarik nafas ingat Allah, metu Allah, hembus nafas ingat Allah. Anekodake urip utek dununge si kodrat sirullah zatullah sifatullah sifate. Jadi ini melting point pemirsa. Melting point itu bahasa Indonesia pertemuan dua aliran antara putih dan hitam. Ya, antara putih dan hitam, yaitu jin yang baik dengan jin yang fasik. Wajar, sesuatu itu ada bekasnya, sesuatu ada asarnya, ada karbonnya. Kalau ini dulu bekas untuk orang sholat, sujud, segala macam, pasti ada asarnya jin-jin yang baik. Begitupun sekitarnya pasti juga, namanya air sumur ibaratnya, sekitarnya juga kotor. Itu filosofi orang Jawa, orang Nusantara. Wajar kalau sekitarnya itu juga ada tadi yang Bang Mas Bejo katakan, ada ditemui wujud muka rata segala macam, mungkin ada berbentuk pocong atau kuntilanak atau apa. Tapi yang saya lihat Irfan Basi di tengah-tengah sini itu yaitu sisi yang kebaikan. Tapi yang sekitarnya, maaf kata, itu yang fasik. Inilah antara hitam dan putih, melting point, titik temu. Wajar. Sekitar surga pasti neraka, itu aja. Sekitar sumur yang bersih, sekitar sumur pasti juga peceren atau selokan. Itu yang Irfan rasakan. Ada tambahan Mas Bejo? Kalau untuk di sini cukup aja situlah. Cukup aja ya. Enggak masalahnya kru nggak berani masuk gitu kau. Aku pengen lebih detail lagi. Tapi kalau Mas Bejo bilang begitu, ya udah saya derek mawon Mas Bejo. Siap. Oke, pengumuman bagi pemirsa, ini masih berapa lama Mas Kru eksplorasi selain di sini, nanti kemana lagi Mas Bejo? Boleh di rumah dekat rumah, tapi di sebelah sana mau ke sana nggak? Sebenarnya aku pengen tertarik di sini, tapi tim kameramen nggak berani untuk paling nggak kalau nggak dapat bayangan atau apa kan dapat apa gitu loh, tapi nggak ada yang berani masalahnya. Di part kedua. Mas, kenapa? Tenang. Kenapa nih? Yang goyang-goyang.
Tenang. Fokus ya. Siapa kamu ya? Udah gak usah basa-basi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum an abadu wa namu la ilaha illa Allah. Ukhruj. Ya wahid.